Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau ngasih tahu cara menggunakan string method yang terdapat di Python. So langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, di sini string method itu adalah kita mempunyai beberapa metode yang sering digunakan atau yang sudah di built-in langsung di dalam Python. Contohnya aku akan memberikan contoh upper. Upper ini untuk merubah kalimat menjadi huruf besar atau kapital. Misalnya di sini saya masukin variabel kelas, contohnya kelas pemrograman. Ini tulisannya masih kecil, gimana supaya jadi besar? Kalian tinggal masukin aja print, masukin nama variabelnya .upper. Nah, dia tulisannya langsung menjadi besar. Contohnya kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini kita masuk yang kedua, fungsi lower kebalikannya dari si upper. Nah, di sini itu fungsi lower ini untuk merubah huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Contohnya, misalnya aku tulis keterangan di sini ya biar kalian bisa note sendiri ya. Misal di sini aku buat lagi dengan kalimatnya itu variabelnya juga kelas, tapi di sini menggunakan huruf kapital semua. Contohnya parameternya itu kelas pemrograman. Nah, kita mau ganti nih menggunakan fungsi lower. Sama, contoh kayak tadi. Print, masukin nama variabelnya .lower. Nah, dia hasilnya pas di running itu muncul di terminal Windows kalian, hurufnya berubah jadi kecil. Oke, sekarang kita akan masuk yang ketiga, yaitu menghitung count. Ini fungsi count itu adalah untuk menghitung berapa banyak kalimat. Jadi misalnya kalian menulis ada suatu kalimat yang sama. Nah, kita mau menghitung ada berapa kalimat yang sama dalam satu parameter. Contohnya seperti itu ya. Jadi yang muncul di dalam parameternya itu ada berapa banyak misalnya tulisannya. Aku kasih contohnya aja biar gampang. Misalnya aku buat di sini kelas, di sini itu aku buat lagi parameternya misalnya belajar, tanda tanya, belajar apa? Python. Nah, di sini aku mau menghitung kalimat belajarnya itu ada berapa banyak pengulangan dalam satu parameter ini. Contohnya kayak gitu. Misalnya, aku tulis belajar ada 2, apa itu ada 1. Kalau kita mencari dia ada 0 karena tidak ada pengulangan atau kalimat di dalam parameter tersebut. Contohnya seperti itu ya, kurang lebih. Nah, di sini lagi kita akan masuk ke nomor 4, yaitu kita akan mempelajari tentang kapitalis di sini ya. Oke, di sini kapitalis itu adalah fungsinya agar huruf di depan kalimat tersebut menjadi huruf kapital, tapi hanya di kalimat pertamanya aja, bukan di setiap kalimat ya yang saya maksud. Nah, contohnya biar gampang kayak gini, misalnya aku buat lagi variabelnya kelas dengan tulisan parameternya kelas pemrograman. Saya mau membuat huruf K-nya menjadi kapital, yaitu menggunakan kapitalis. Contohnya, print, masukin nama variabelnya .kapitalis. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini yang kalian lihat. Huruf kelas pemrogramannya itu hanya huruf K-nya aja yang besar. Contohnya seperti itu. Gimana kalau kalian mau membuat setiap huruf depan itu menjadi kapital? Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi title. Fungsi title ini fungsinya adalah untuk membuat huruf di depan semua kalimat menjadi kapital di setiap kalimat, tapi hanya huruf depannya saja. Contohnya, sama penggunaannya kita menggunakan di sini langsung aja. Misalnya kita buat parameternya itu variabelnya kelas dengan parameternya kelas pemrograman. Di sini langsung aja kita panggil print kelas.title. Tinggal nama fungsinya aja yang selalu diganti. Nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi huruf depannya saja yang berubah di setiap kalimat. Oke, sekarang kita akan masuk ke isTitle. isTitle itu adalah fungsinya untuk mengecek apakah tulisan tersebut atau kalimat tersebut layak menjadi sebuah judul atau tidak. Kenapa? Karena ini akan mengecek standarnya. Karena kalau tulisan judul itu dia harus menggunakan huruf besar semua di setiap kalimatnya ya. Misal kita menggunakan huruf kecil semuanya, gimana cara ngeceknya? Dia mengeceknya tinggal panggil nama variabelnya lalu masukin fungsinya isTitle. Jika salah dia akan keterangan muncul false. Jika benar dia akan muncul true. Di sini kita akan ganti semua hurufnya menjadi besar kalimat depannya. Apakah sudah benar? Nah, dia akan benar. Dia akan muncul keterangan true bahwa sudah benar. Contohnya seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk ke fungsi berikutnya yaitu length. Di sini itu fungsinya adalah untuk menghitung berapa jumlah kalimat dalam parameter tersebut ya, jumlah kalimat tersebut. Misalnya, contohnya saya akan memberikan contoh variabel kelas dengan penulisan kalimatnya kelas pemrograman. Di sini buat informasi saja, di sini spasi itu dihitung menjadi 1 ya. Kita mau cari, kita panggil len, masukin variabelnya
17 gitu. Karena dia dihitung, kelas itu dihitung, lalu spasi itu hitung 1. Contohnya saya buat lagi misalnya variabelnya teks menggunakan nama Sabrina. Di sini langsung aja kita panggil, kita menggunakan fungsi len. Nah, di sini ada 7, ya kan? Kalau kita panggil lagi spasi Briana, dia munculnya 14 contohnya karena spasinya itu dihitung. Kita buat contoh lagi misalnya ya. Sabrina Briana, harusnya ini 13 karena tidak menggunakan spasi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, bahwa spasi itu dihitung ya. Jadi itulah cara menggunakan metode string di Python. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya.